Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama teman sekelas saya, namanya Salman Al-Farisi. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya-tanya tentang bagaimana Salman ini, yang dimana pandangan saya beliau ini selalu peduli pada teman-teman sekelasnya, baik yang mau dikenal ataupun yang belum dikenal. Nah, rasa kepedulian beliau ini saya melihatnya terlalu tinggi gitu. Nah, kira-kira apa sih motivasi beliau ini sehingga begitu peduli dengan teman-temannya? Ya mungkin yang saya sendiri pun kadang membantu teman itu kadang masih mikir-mikir, tapi beliau ini tanpa berpikir panjang, dengan mudah gitu, dengan senang hati membantu teman-temannya, baik yang sudah lama dikenal ataupun yang belum dikenal. Nah, mungkin kita akan dengarkan secara sama-sama bagaimana tanggapan dari teman saya ini. Pada Salman, silakan. Dalam halnya apa nih? Dalam hal apapun, kan kita saya sering melihat antum gitu ketika teman-teman sedang ada tugas, ketika mengalami kesulitan, sepertinya antum itu tanpa merasa keberatan gitu untuk membantu teman-teman, baik dalam tugas kuliah maupun tugas yang lain gitu. Kalau saya pandangan pertama, kita kan selama kita mampu ya, kita wajib bisa membantu bahkan memudahkan orang lain. Itu tugas yang pertama bagi kita sebagai makhluk sosial. Dan yang kedua, memang ketika kita membantu orang lain, kalau saya pribadi berprinsip jangan sampai kita di sisi lain mengharap juga dari orang tersebut kebaikan yang nantinya bahkan dia balas kita gitu. Kalau seperti itu biasanya kadang menjadi hal ke depan bikin batin gitu ya, bikin kita lelah, capek. Tapi ingatlah, kalau kebaikan yang kita lakukan itu semata-mata semua ada catatannya, dan pasti sewaktu-waktu kita akan dibantu, mungkin dari orang yang gak dikenal atau mungkin dari orang yang kenal tersebut gitu. Dan memang karena kita mampu ya, berarti kan ketika ada orang lain yang bertanya kepada kita minta pertolongan, berarti secara gak langsung dia tuh ada hal yang luar biasa dalam diri kita gitu. Maka di situ kita bisa berikan feedback timbal balik pada momen tersebut. Mudah-mudahan ya kita bisa membantu, hitung-hitung kalau nanti membekas ke dia bisa membantu orang lain, mudah-mudahan bisa dijamin dia. Mungkin itu. Tapi kalau dari pribadi diri antum sendiri, itu memang sudah terbiasa dari kecil atau memang setelah memiliki pengetahuan tentang agama, seperti ketika kita membantu seseorang, biasanya balasannya urusan kita akan termudah, atau bagaimana? Sudah didikan dari kecil dari orang tua seperti itu atau bagaimana? Kalau saya sih beranggapan pasti ada pengaruh dari pendidikan orang tua ya. Apalagi orang tua, ibu itu sebagai seorang pendidik juga. Nah, itu biasanya suka membantu anak-anak. Kalau di rumah tuh suka ada anak-anak pengajian dibantu. Ya mungkin secara nggak langsung itu meresap ke dalam pikiran saya buat membantu orang lain gitu. Tapi yang jelas kalau menurut saya ini kan kaitannya dengan kecerdasan emosional. Emosional itu kita peduli, berempati. Jadi kan ada kecerdasan intelektual yang biasa mungkin dalam hal bidang-bidang tertentu, tapi kalau emosional itu tentang sosial terhadap orang lain. Dan saya yakin kalau sosial itu semuanya masih bisa diupgrade. Kita bisa, oh saya belum peduli nih, sekarang saya introspeksi, saya muhasabah diri, ke depan saya mau lebih peduli gitu. Mungkin nggak harus berubah 180 derajat gitu. Kita mulai 1%, tapi insya Allah setelah terus konsisten, nanti yang penting kita fokus, dan insya Allah nanti akan terbentuk gitu. Tapi pernah nggak sih terbesit dalam hati gitu ketika kita membantu seseorang, kita mengharapkan suatu balasan gitu, baik itu pun dari Allah ataupun dari manusia lainnya. Misalkan ketika kita membantu orang yang sedang kesusahan,
dengan harapan ketika kita membantu orang ini, semoga malah ketika kita susah pun ada orang yang membantu, atau misalkan emang benar-benar sudah niat aja membantu gitu tanpa mengharapkan apa-apa pun. Oke. Manusiawi ya, untuk tahap-tahap awal mungkin pikirannya masih kita bantu, harapannya masih ada feedback dari manusia, tapi memang secara proses, secara waktu, nanti lama-lama kita mulai kikis itu niat kita minta ada harapan dari orang tua itu gitu. Karena memang saya sih berprinsip kebaikan itu yang kita lakukan sebaiknya dilupakan, kan gitu ya. Sedangkan kalau keburukan bisa kita ingat-ingat, kita evaluasi, tapi jangan sampai apalagi kita ceritakan ke orang lain, itu kan Allah aja menutup aib kita gitu. Tapi kalau saya berusaha ya, memang ada terkadang pikiran-pikiran mungkin nanti suatu waktu saya dibantu gitu, berharap. Tapi saya coba lebih dominan untuk menghilangkan kebaikan yang saya lakukan. Contoh lah, nggak jauh-jauh, 55% saya berusaha untuk kebaikan yang saya lakukan itu menghilang gitu. Maksudnya nggak diingat-ingat lagi gitu. Walaupun masih ada pengharapan-pengharapan gitu, tapi nyatanya kan tadi balik lagi khawatir kekecewaan. Kalau mengharap kepada Allah itu sih jelas-jelas sih, kita sebagai makhluk pasti mengharap pada Allah, mengharap investasi kebaikan nanti di akhirat gitu sih. Mungkin gini, ada nggak suatu kisah dalam diri antum mungkin terkaitkan ketika antum membantu seseorang yang sedang membutuhkan gitu, namun balasannya langsung terasa untuk diri antum sendiri, mungkin biar ada motivasi gitu juga buat teman-teman yang rasa kepeduliannya rendah terhadap orang lain gitu, bahwa balasan Allah itu memang nyata loh bagi orang yang membantu atau peduli dengan sesama manusia. Ya, kalau untuk secara langsung mungkin saya pribadi nggak ngehin yang mana gitu ya. Tapi alhamdulillah, masya Allah, untuk sekarang makin kesini, saya pribadi merasakan jenjang karir semakin membaik. Bahkan orang-orang yang mungkin awal mula saya kenal semakin dekat gitu. Maksudnya semakin dekat memberikan kesempatan-kesempatan yang luar biasa gitu. Bahkan sampai-sampai kan sempat beberapa bulan yang lalu Allah kasih kesempatan, ya mungkin itu salah satu efek dari kebaikan yang kita lakukan. Allah berikan kebaikan juga dari orang lain ke saya, berikan kesempatan. Ternyata dalam kesempatan itu saya bisa memaksimalkan gitu kan. Dan menurut saya sih itu bisa jadi akumulasi gabungan dari kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan gitu. Tapi saya pribadi belum bisa menentukan kebaikan yang mana yang jelas, karena kan adanya secara langsung tapi saya nggak mungkin dari hal kesehatan ya kan. Tapi yang jelas makin kesini saya merasakan semua halnya makin baik, dalam mungkin dan finansialnya, dalam keterlibatan atau mungkin kebermanfaatan diri ini baik di masyarakat maupun di tempat kerja, alhamdulillah semakin membaik. Oke. Mungkin begitu ya teman-teman dari penyampaian dari saudara Salman ini, dimana yang menurut saya beliau ini sangat peduli gitu dengan teman-teman, baik teman yang baru dikenal ataupun teman yang sudah lama dikenal. Beliau ini ya tidak ragu-ragu gitu untuk membantu. Nah mungkin bisa jadi pelajaran juga buat kita bahwa salah satu bentuk kepedulian kita terhadap orang lain pasti selalu akan ada balasan dari Allah, karena setiap kebaikan itu pasti akan ada balasannya. Mungkin sedikit tambahan ya, kita peduli memberikan kebaikan orang, jangan ada syarat-syarat gitu. Siapapun yang selama bisa kita bantu, yuk kita bantu gitu. Kadang kan orang beranggapan saya bantu dia aja gitu. Sebaiknya kan kita bisa bantu siapapun selama dia membutuhkan gitu. Mungkin itu sih tambah. Tapi kita juga lihat kapasitas diri. Nah, mungkin terkait bagaimana tanggapan antum, kan sekarang ini banyak ya di sosmed gitu, di Instagram, di TikTok, banyak kita melihat video-video gitu, banyak orang yang membantu tapi itu dikontenkan. Itu bagaimana kira-kira? Kalau pertama itu kan kaitannya dengan hati di dalam mereka, kita nggak tahu ya. Al-umur binaqasidiha, maksud dia itu apa. Tapi yang jelas kalau saya sih beranggapan itu bisa menjadi syiar. Kan ada kebaikan yang mungkin
harus disiarkan, menjadi motivasi untuk yang lain, gitu kan. Seperti halnya kalau urban kan kita suka dengar tuh atau ditempeli nama-namanya. Mudah-mudahan itu jadi pendorong untuk orang lain yang mampu untuk sama-sama bisa berbagi. Itu sih kalau anggapan saya. Kalau berpikir negatifnya sebaiknya dihindari sih kalau saya. Mereka lebih baik bisa berbuat ya. Masa ya kita nggak berbuat atau komen yang negatif ya kan lucu gitu ya. Ya gitu aja sih kalau saya. Terkadang gitulah manusia, kadang ketika kita berbuat baik tetap saja bagi orang yang salah itu kita melakukan kesalahan. Karena sebenarnya nggak usah menjelaskan diri kita kepada orang yang nggak suka gitu. Orang yang nggak suka kita jelasin berbeda kita pun bakal dianggap nggak suka. Tapi kalau sudah di hadapan orang yang senang sama kita, yang kurang bagus kita aja bakal dikira hal yang husnuzon gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih kepada Saudara Salman yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita juga terkait tentang bagaimana menurut saya beliau ini yang mempunyai rasa kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Baik, terima kasih Salman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.